Budaya Indonesia memang begitu kaya dan beragam. Kita punya rumah adat, pakaian adat, makanan tradisional, musik tradisional, dan lainnya. Namun sebagian dari budaya tersebut hadir pada saat tertentu saja, seperti pernikahan, kedukaan, dan seremoni lainnya. Sebenarnya ada budaya yang hadir dan dilakukan setiap hari, tapi pamornya kerap kalah dari pakaian, makanan, dan tarian yang lebih sering muncul. Sehingga kadang tidak dianggap sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Ini adalah tentang permainan tradisional. Statistik Kebudayaan 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ada sekitar 787 jenis permainan tradisional dari seluruh Indonesia. Bengkulu dan Jakarta menjadi provinsi dengan permainan tradisional terbanyak. Masing-masing memiliki 71 dan 70 jenis permainan. Bagi masyarakat umum tentu ini mengejutkan. Apalagi Jakarta, yang selalu terlihat berlari dikejar zaman, ternyata punya permainan tradisional lebih banyak daripada Bali, yang terlihat lebih kental dengan tradisi budayanya. Kami pun bertanya pada masyarakat di Jakarta, apakah mereka masih kenal akan permainan tradisional? Halo, dengan Ria. Apa sih namanya, congklak kayak gitu. Terus yang didorong-dorong gitu ya, tapi lupa namanya apa. Kayak panggal gitu ya, congklak, gasing gitu loh. Nama saya Arya, umur saya 20 tahun, dari Bangka Belitung. Pernah sih kayak congklak, enggrang kayak gitu. Gasing di zaman generasi Z kata orang-orang. Kan jarang orang yang banyak bermain permainan tradisional kayak gitu. Sebagian yang mengaku kenal permainan tradisional adalah generasi milenial. Memang ponsel baru naik daun di Indonesia pada tahun 90-an. Dan saat itu hanya kalangan menengah ke atas saja yang bisa memiliki ponsel dan internet. Sekarang, ponsel dan internet bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Media sosial dan game online mencuri perhatian banyak orang, termasuk anak-anak. Sehingga banyak generasi Z dan Alpha yang tidak kenal dengan permainan tradisional. Tapi masa iya kesalahan ini terdapat cuma di layar ponsel saja? Bagi saya langka. Kenapa? Karena permainan ini kan dibuat oleh leluhur kita dan tidak ada yang bisa menjiplak atau mengkopi dari negara-negara lain. Nah, seharusnya, dan juga ini permainan ini sekarang ini sudah jarang sekali dimainkan karena berkembangnya teknologi. Kalau itu sih dari kemarin-kemarin rata-rata mungkin anak-anaknya ya, yang mungkin seumuran saya juga yang kuliahan, mereka lebih tertarik gitu. Kalau mungkin orang-orang dewasanya cuma ngeliatin doang gitu, malu-malu gitu, mau nyobain, kayak mau nostalgia tapi malu dia gitu kan. Dia kayak mau nyobain tapi aduh takutnya udah tua, masa dulu main gini tapi kok jadi nggak bisa lagi, jadi malu. Jadi generasi sebelumnya yang sudah tumbuh menua dan dipojokkan oleh kedewasaan merasa tidak percaya diri untuk terus bermain. Padahal peran mereka juga dibutuhkan untuk menurunkan permainan tradisional. Beruntung ada orang-orang yang peduli terhadap keberadaan permainan tradisional. Seperti mereka yang bergabung di Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional KPOT Jakarta. Jadi awalnya itu kan ada perkumpulan dari beberapa ketua-ketua kita yang dulu diajak, terus coba kita udah lama banget kan ini permainan tradisional, lama-lama kan makin hilang. Nah, mereka ada ide bagaimana kita membuat organisasi untuk memperkenalkan kembali permainan tradisional ini. Nah, lalu terbentuklah KPOT DKI Jakarta ini. Kalau ini kan permainan tradisional, mereka tuh benar-benar yang namanya memakai tenaga. Sedangkan untuk game kayak game-game yang kayak sekarang ini, game online itu, mereka tidak memakai tenaga, cuma hanya memakai pikiran. Tapi kalau ini mereka juga pakai pikiran juga, bagaimana dia melatihnya
seberapa banyak tenaga yang dia keluarkan, nah itu akan menjadi cerita bagi mereka. Dan juga komunikasi juga itu terutama. Permainan tradisional tidak hanya tentang bersenang-senang. Ada nilai-nilai tertentu yang belum tentu ada di game online. Kalau egrang itu, dia itu bagaimana kita bisa melatih keseimbangan. Melatih keseimbangan dan juga melatih namanya kerja keras dan usaha supaya dia itu bisa ada namanya kerja keras dan usahanya untuk tetap mau dan juga bisa untuk naik ke atas egrangnya, karena melatih naik egrang itu sebenarnya dilihatnya mudah, tetapi di saat kita memainkannya itu sangat susah. Bakiak ini karena dimainkannya bersama-sama, jadi tujuannya satu, yaitu kerjasama. Karena ya balik lagi, tidak ada satu orang yang bisa sendiri, ya kan? Pasti ada beberapa, karena kita manusia, kita saling gotong royong. Nilai-nilai ini pun dirasakan oleh masyarakat yang pernah mengalami indahnya masa kecil ditemani permainan tradisional, termasuk Putih, yang mengaku masa kecilnya bahagia dan mendapat pelajaran berharga dari permainan tradisional. Jadi anak-anak sekarang ini ya bisa sosialisasi, terus jadi belajar karakter orang tuh udah dari kecil gitu. Gimana nih yang dominan, mana nih yang orangnya ini yang egois atau gimana gitu kan. Ini ngalahan kelihatan sih dari teman bareng-bareng. Kalau anak-anak sekarang banyak kan main handphone gitu, jadinya ya udah dia komunikasinya di dunia maya aja kan ya. Hadirnya era digital dan kurangnya peran generasi pendahulu bisa membuat permainan tradisional dan nilai-nilai penting di dalamnya tinggal cerita. Tapi, apakah ini berarti selera anak-anak zaman sekarang sudah terkunci dan terjebak di layar gawai masing-masing? Ternyata tidak. Permainan tradisional masih menggugah selera dan rasa penasaran anak-anak Indonesia. Seperti Tasya yang begitu antusias bermain bakiak. Tasya. Umurnya berapa? 9 mau ke 10. Tadi kamu udah nyobain itu ya, main namanya bakiak. Gimana perasaannya? Sakit kakinya. Sakit kakinya. Susah, berat, nyangkut, kadang-kadang nyangkut, sakit. Merah. Tapi seru nggak? Seru. Sekarang kita tahu bahwa permainan tradisional bukan hanya tentang bersenang-senang. Banyak soft skill dan nilai yang bisa didapatkan dalam setiap permainan. Momen bermain bersama pun jadi core memory yang akan terus terkenang. Siapa sangka permainan tradisional tidak main-main dalam membentuk karakter anak bangsa.